Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya di metodologi penelitian sosial. Yang dimana pertama itu ada konsep dasarnya ilmu sosial. Ilmu sosial sendiri itu merupakan sebuah pengetahuan yang dimana kita bisa lihat dari perilaku dan aktivitas-aktivitas manusia di dalam kehidupan masyarakat. Konsep dasar ilmu sosial ini juga dapat terjadinya proses sosial yang dimana proses tersebut merupakan terjadinya hubungan di antara pertemuan individu dan individu atau individu dengan kelompok yang terjadi itu biasanya di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat, sehingga di dalam masyarakat tersebut terjadinya sebuah timbal balik. Juga setelah dari proses sosial tersebut terjadinya interaksi sosial yang pada dasarnya itu karena dari interaksi sosial tersebut itu merupakan kunci dasar di setiap masyarakat, di setiap manusia. Karena jika antara individu dengan individu lain kalau tidak terjadinya interaksi, maka jika tidak ada timbal balik, maka tidak adanya interaksi. Dan manusia itu kan biasanya disebutkan dengan makhluk sosial, maka diperlukannya interaksi. Yang kedua itu ada kontak sosial, yang dimana kontak sosial itu termasuk adalah interaksi atau hubungan yang terbangun dengan adanya lawan bicara. Dan di kontak sosial itu ada terbagi dua. Yang pertama itu ada kontak fisik, yang kedua itu ada kontak secara tidak langsung. Yang keempat itu adanya sebuah komunikasi. Di dalam setiap interaksi dan proses sosial itu di setiap proses sosial adanya interaksi juga komunikasi dan berkontak secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di komunikasi itu merupakan syaratnya dari sebuah interaksi yang dimana suatu individu menyampaikan sesuatu kepada kelompok atau individu lainnya. Nah, dari ciri-ciri suatu ilmiah yang saya tahu itu ada sistematiknya, dan sistematik itu suatu sistem yang utuh dari penilaian ilmiahnya, dan dia pengetahuan ilmiah itu juga relatif sangat akurat, dan juga empiris, dan karena itu sangat terbuka dan itu nyata fakta dan dapat dijangkau oleh orang lain. Yang dimaksud dengan dapat dijangkau oleh orang lain itu adalah pola pikirnya masih dalam akal sehat kita, berbeda dengan pengetahuan yang non ilmiah. Semua itu kebalikan dari pengetahuan ilmiah, yang dimana non ilmiah ini tidak dapat dijangkau pola pikirnya, dan ia tidak empiris, tidak sesuai dengan fakta, dan pola pikirnya itu perbedaan dari yang tadi perbedaan dari ilmiah dan non ilmiah itu ada, di antara lainnya itu ada rumusan masalahnya itu jelas dan spesifik, juga empiris. Bedanya dari non ilmiah itu bersifat abstrak, seperti masalahnya itu masih kurang jelas. Yang kedua itu ilmiah itu masalahnya dapat diamati dan dapat diukur secara empiris. Juga kalau yang non ilmiah itu tidak dapat diukur secara empiris atau supranatural. Dan ilmiah itu juga jawabannya itu berdasarkan data. Kalau non ilmiah itu tidak berdasarkan data, dan pengumpulan data secara ilmiah itu juga berdasarkan dan pengumpulan datanya juga itu berdasarkan logistik juga. Jadi kesimpulannya dapat diambil benar dan dapat diuji oleh orang lain. Beda dengan non ilmiah yang tidak dapat diuji dan keputusannya tidak berdasarkan analisis logis. Hanya itu yang saya pahami dari pemahaman saya selama mata kuliah. Sekian, terima kasih Pak.